Bayangkan sebuah dunia di mana kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri, meraih performa puncak, atau bahkan memancarkan pesona hanya dengan membayangkannya terlebih dahulu. Kedengarannya seperti sulap? Nyatanya, ini adalah kenyataan yang telah lama dipercaya oleh para atlet kelas dunia, dan kini juga diterapkan oleh para aktor papan atas Hollywood. Visualisasi bukan sekadar lamunan kosong. Ia adalah alat mental yang sangat kuat, dan sains membuktikan efektivitasnya. Jack Nicklaus, legenda golf dunia, pernah berkata bahwa ia tak pernah memukul bola, bahkan saat latihan, tanpa terlebih dahulu memvisualisasikan pukulannya. Ini bukan kebiasaan unik, melainkan rutinitas yang telah menjadi standar bagi atlet profesional. Mereka membayangkan kemenangan, detik demi detik, dari awal hingga momen klimaks. Hal ini bukan tanpa alasan. Profesor Stephen Koslin dari Stanford menyatakan bahwa membayangkan suatu aktivitas mengaktifkan bagian otak yang sama dengan ketika kita benar-benar melakukannya. Artinya, pikiran kita tidak terlalu membedakan antara membayangkan dan melakukan. Coba bayangkan seorang pianis yang tak pernah menyentuh piano, tetapi terus-menerus memvisualisasikan dirinya bermain. Dalam eksperimen ilmiah, otaknya mengalami perubahan fisik yang sama seperti jika ia benar-benar berlatih. Ini menunjukkan bahwa otak manusia sangat plastis, terus berubah dan beradaptasi. Dulu, kita percaya bahwa setelah usia tertentu, otak berhenti berkembang. Namun kini, kita tahu bahwa setiap kali kita berpikir atau membayangkan sesuatu secara intens, kita sedang mengukir jalur-jalur baru dalam otak kita. Dan jalur yang sering digunakan akan menjadi lebih kuat. Layaknya jalan setapak yang semakin jelas karena sering dilalui. Hal yang sama juga diterapkan di dunia seni peran, khususnya melalui teknik method acting. Aktor-aktor besar seperti Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, dan bahkan Austin Butler yang baru-baru ini menyita perhatian dunia lewat perannya sebagai Elvis Presley, adalah generasi penerus dari aliran akting ini. Mereka tidak hanya berakting, mereka menjadi karakter yang diperankan. Dengan membenamkan diri sepenuhnya ke dalam pikiran dan emosi tokoh, mereka tak perlu lagi berpikir bagaimana caranya terlihat sedih, marah, atau jatuh cinta. Tubuh mereka secara alami menampilkan ekspresi yang selaras dengan isi hati mereka. Inilah kekuatan visualisasi yang sebenarnya. Bukan sekadar berpura-pura, tetapi menciptakan kenyataan internal yang akhirnya tercermin dalam ekspresi eksternal. Karena ketika pikiran kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah sosok yang percaya diri, penuh pesona, atau memiliki kendali, tubuhmu akan mengikutinya. Sinyal-sinyal nonverbal seperti postur, intonasi suara, dan kontak mata muncul tanpa dipaksa. Visualisasi yang kuat dapat menyalakan seluruh sistem saraf dan mengirimkan rangkaian sinyal yang memperkuat harismamu di mata orang lain. Di era media sosial dan presentasi digital seperti sekarang, keterampilan mental ini lebih relevan dari sebelumnya. Apakah kamu sedang mempersiapkan wawancara kerja, naik panggung untuk presentasi, atau sekadar ingin tampil meyakinkan di depan kamera? Visualisasi bisa menjadi senjata rahasiamu. Bayangkan dirimu berhasil. Rasakan keyakinannya. Dengarkan suaramu yang tenang namun mantap. Rasakan detak jantung yang stabil. Semakin jelas gambaran dalam benakmu, semakin kuat dampaknya terhadap dunia nyata. Jadi, lain kali kamu akan menghadapi situasi penting, jangan hanya mengandalkan latihan teknis. Luangkan waktu untuk duduk tenang, tutup mata, dan bayangkan versi terbaik dari dirimu tampil dengan luar biasa. Karena pada akhirnya, kekuatan pikiran bukan hanya mitos motivasi. Ia adalah alat ilmiah yang bisa membentuk ulang siapa kamu, dari dalam keluar.